semua, perkenalkan saya Yuni Susilowati, SPD MPD, salah satu dosen di perguruan tinggi swasta di Kota Tangerang, yaitu Stikes Yatsi Tangerang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Stikes Yatsi Tangerang, yaitu mata kuliah Biostatistik dengan kode mata kuliah KPA 702. Sebelum saya memaparkan lebih jauh dengan menggunakan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, sebelumnya saya akan memaparkan deskripsi singkat tentang mata kuliah biostatistik. Jadi mata kuliah biostatistik ini diberikan pada mahasiswa tingkat akhir atau semester 7. Pada semester ini saya mengajar di 3 kelas, yaitu kelas 7A, 7B, dan kelas non-reguler. Mata kuliah biostatistik ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Nah, kemudian capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah biostatistik ini yaitu diharapkan nantinya mahasiswa mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan untuk menghasilkan langkah-langkah strategis organisasi. Kemudian deskripsi mata kuliah biostatistik ini sendiri adalah, jadi mata kuliah biostatistik ini adalah salah satu kelompok ilmu kesehatan masyarakat MKDK dengan beban studi atau SKS 3 SKS, di mana mata kuliah biostatistik ini fokusnya adalah pada prinsip-prinsip statistik, tingkat-tingkat pengukuran, penyajian grafis, ukuran deskriptif dan ringkasan statistik, dispersi dan asosiasi statistik inferensial, tes hipotesa dan aplikasi dalam menerapkan literatur riset menggunakan aplikasi SPSS. Jadi pada mata kuliah biostatistik ini nantinya mahasiswa akan dibekali dengan keterampilan pengolahan data menggunakan statistika dasar, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi SPSS untuk membantu mereka mengolah data dalam skripsi nantinya. Nah, keterampilan-keterampilan ini diharapkan agar mereka mandiri dalam melakukan pengolahan data skripsi. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah biostatistik kode KPA 702 yaitu mampu menjelaskan tentang statistika deskriptif, pengumpulan data dan pengolahan data, tujuan penyajian data, kemudian frekuensi sentral dan probabilitas, distribusi probabilitas dan sampling, kemudian mengenal estimasi, statistik inferensial, uji beda 1 dan 2 min, uji beda lebih dari 2 min, uji hipotesis menggunakan program SPSS, dan uji beda proporsi. Nah, kemudian apa saja yang akan disampaikan dalam materi biostatistik ini? Di antaranya adalah nanti materi-materi yang akan disampaikan yaitu tentang statistika deskriptif, bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data, kemudian bagaimana tujuan penyajian data, kemudian frekuensi sentral dan probabilitas, distribusi probabilitas dan sampling, estimasi, statistik inferensial, kemudian uji beda 1 dan 2 min, kemudian uji lebih dari 2 min, uji proporsi, dan uji hipotesa menggunakan aplikasi SPSS. Jadi nantinya mahasiswa akan ada simulasi. Karena akan adanya simulasi, diwajibkan untuk mahasiswa menginstal aplikasi SPSS di laptopnya masing-masing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran saya di mata kuliah biostatistik ini dengan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah penyampaian materi. Penyampaian materi yang saya lakukan dalam memberikan mata kuliah ini di dalam kelas yaitu dengan textbook. Jadi mahasiswa wajib memiliki buku pegangan atau textbooks yang relevan dengan mata kuliah biostatistik.
Alhamdulillah pada kesempatan ini mata kuliah biostatistik sudah memiliki buku pegangan yang dibuat sendiri oleh dosen pengampunya, yaitu saya sudah memiliki buku yang dapat digunakan mahasiswa untuk pembelajaran biostatistik yang berjudul Statistika Dasar Menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Kemudian buku-buku referensi lainnya yang berkaitan atau relevan dengan statistika dasar maupun pengolahan data menggunakan SPSS. Metode yang saya gunakan dalam penyampaian materi bervariasi, diantaranya ada ceramah, case study, kemudian simulasi dalam pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Jadi studi kasus ini saya lakukan dengan cara memberikan sebuah kasus atau beberapa kasus penelitian masalah kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa menganalisis masalah tersebut. Yang dianalisis apanya? Yang dianalisis adalah uji statistik apa yang akan mereka gunakan dalam mengolah data pada kasus tersebut. Kemudian kalau mereka sudah bisa menentukan uji statistik apa yang akan mereka gunakan, baru mereka melakukan simulasi menggunakan aplikasi SPSS. Lakukan analyze, kemudian outputnya, serta menginterpretasikan data sesuai hasil outputnya. Kemudian interaksi kepada mahasiswa saya lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, interaksi pertama saya lakukan di dalam kelas ketika mereka belajar pembelajaran tatap muka terbatas. Ketika pembelajaran tatap muka terbatas, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya secara langsung tentang materi apa yang belum dipahami atau materi-materi di luar pembelajaran biostatistik tapi masih berkaitan dengan statistik. Kemudian yang kedua, interaksi dalam pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Meet. Yang ketiga, saya juga membuat grup WhatsApp yang bertujuan untuk diskusi, baik diskusi yang dilakukan saat mata kuliah berlangsung maupun di luar jam mata kuliah. Dan yang terakhir adalah Google Classroom untuk menyampaikan materi video dalam YouTube channel yang saya unggah dalam YouTube channel saya pribadi dan memberikan reward serta feedback kepada mahasiswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian asesmen atau penilaian yang saya lakukan ada beberapa bobot. Setiap awal semester pembelajaran saya melakukan kontrak pembelajaran dengan mahasiswa. Di antaranya adalah bobot-bobot yang akan saya terapkan di setiap tugas, ya. Jadi tujuan penyampaian bobot ini diharapkan mahasiswa nanti memiliki strategi dalam mencapai bobot tersebut. Yang pertama adalah kehadiran atau keaktifan, bobotnya 10%, kemudian tugas bobotnya 20%, UTS bobotnya 30% dan UAS bobotnya 40%. Demikian pemaparan metode pengajaran saya. Setelah ini akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran tatap muka terbatas yang saya lakukan di Stikes Yatsi Tangerang. Silakan menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa tingkat 4A. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya setelah hampir 2 tahun kita melaksanakan pembelajaran tatap muka secara daring. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, ya. Dimana walaupun kita sudah PTM, tapi jangan sampai kita lengah, ya, dengan keadaan yang sudah mulai membaik ini. Kita harus tetap menjaga kesehatan, kita harus tetap menjaga jarak, ya, tetap masih memakai masker, ya, karena teman-teman mahasiswa
sebagai orang kesehatan, walaupun belum lulus, tapi pandangan masyarakat terhadap kalian itu sudah berbeda. Orang kesehatan, panutan. Kalau dari orang kesehatannya saja tidak memberikan perilaku contoh yang baik, maka bagaimana dengan masyarakatnya? Begitu. Ya, kalau di metodologi penelitian kita lebih ke prosedur cara-cara meneliti dari awal sampai pelaporan. Tapi kalau di biostatistik, ini mata kuliah biostatistik ini lebih ke cara mengolah data, ya, lebih ke penelitian kuantitatif. Tapi walaupun ini lebih ke penelitian kuantitatif, sebenarnya kualitatif pun juga bisa menggunakan statistik ini, gitu ya. Jadi jangan karena nanti teman-teman itu sudah punya rencana, saya penelitiannya kualitatif, lantas tidak mengikuti dengan baik perkuliahan ini, ya. Jadi diusahakan. Nah, kita lihat dulu RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Ya, apa saja yang akan kita pelajari pada satu semester ini, ya, yaitu kita lihat dulu capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya setelah nanti teman-teman mempelajari mata kuliah biostatistik, insya Allah nanti kita sudah bisa dan sudah tahu apa itu statistik deskriptif. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data. Teman-teman nanti akan tahu apa itu statistik inferensial, uji-uji statistik, kemudian cara perhitungan sampel, kemudian uji beda 1 dan 2 min, dan yang terakhir itu nanti kita akan belajar aplikasi pengolahan data yaitu SPSS, ya. Jadi di biostatistik ini akan diajarkan bagaimana cara penggunaan SPSS untuk memudahkan teman-teman mengolah data pada saat skripsi nanti. Masing-masing semua membawa laptop, gitu ya. Masing-masing membawa laptop, karena kalau biostatistik menggunakan SPSS kalian hanya mendengarkan tanpa langsung praktek, itu pemahamannya tidak maksimal, hilang begitu saja. Ya, nanti kesulitannya saat skripsi baru nanya, "Bu, ini kemarin gimana?" gitu. Jadi kalau sambil dipraktekkan itu lebih paham, gitu ya. Nanti aplikasinya yang akan kita pelajari tentang uji hipotesis, kemudian uji ANOVA dan uji chi-square atau kait kuadrat. Ya. Simulasi, semuanya simulasi, nanti ada contoh kasus. Misalnya penelitian dengan judul ini, datanya seperti ini, mengolahnya seperti apa. Gitu. Ya, oke, kita ke PPT. Apa? Antara harapan dan apakah semua masalah bisa dijadikan penelitian? Semua masalah? Masalah kita nggak punya uang, itu bisa dijadikan penelitian? Tidak. Ada syarat masalah yang bisa kita
hamilnya selama hamil ketika dikasih vitamin, vitaminnya cuma disimpan di lemari. Alasannya apa? Mual, obatnya banyak gitu. Akhirnya apa? Ketika anaknya lahir, misalnya ada saja kejadian yang tidak diinginkan, bahkan data 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 menurut tingkat 4A, data itu apa? Apakah selalu berhubungan dengan angka? Tidak. Yakin? Data itu apa saja berarti? Fakta, fenomena. Maksudnya apa? Fakta itu maksudnya gimana? Kejadian. Ya, misalnya kita ke tempat penelitian, kita menemukan bahwa kita mau meneliti tentang apa nih? Yang lagi ini itu adalah apa nih? Sosial. Manusia silver itu enggak? Aku rasa semua juga membatin. Lebih baik saya ngasih komen daripada ngasih. Nah, pasti ada dalam hati seperti itu. Nah, faktanya ketika kita lihat di lingkungan sosial, apa fakta yang terjadi sampai masyarakat dari yang awalnya oke-oke aja jadi nggak nyaman. Oh, ternyata mereka mintanya maksa misalnya ya. Nah, itu sebuah data, itu fakta, itu harus kita catat ya. Fakta fenomena itu biasanya di penelitian kualitatif, kita meneliti fenomena sosial. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu memang mayoritas datanya angka. Misalnya data hemoglobin, hipertensi, tekanan darah. Nah, itu berhubungan dengan kuantitatif. Next. Nah, data ini adalah ada beberapa data. Data mentah adalah data yang belum diolah. Habis dikumpulkan hasil kuesioner itu belum diapa-apakan. Ya. Terus data primer adalah data yang kita ambil langsung ke objek penelitian. Ya. Misalnya kita ingin mengukur kadar hemoglobin ibu yang akan melahirkan, ya. Berapa hari sebelum melahirkan kita ukur berapa nih si ibu nih. Nah, itu kita langsung modal, berarti kita modal. Ya, sebagai peneliti kita ada modal untuk melakukan tes itu. Nah, terus kalau data sekunder kita tidak usah langsung ke objek atau subjek penelitiannya, tapi kita bisa ambil data yang sudah ada dari pihak ketiga, misalnya data rekam medis RM. Ya, itu kan kita tinggal ambil aja kan. Kita mau lihat HB, pasti ibu yang mau melahirkan tuh dianjurkan dokter berapa bulan itu sudah cek darah. Di antaranya ada HB-nya, jadi bisa kita catat. Gitu. Kemudian data tersier itu data yang diperoleh tidak langsung dari pihak ketiga sama, tapi ini contohnya itu dari jurnal, data-data jurnal, dari buku, gitu, dari glosarium, gitu ya. Lebih bagus ya, lebih ini ya, lengkap. Misalnya ada yang lengkap, tergantung tingkat rumah sakit tingkat A, B atau C. Ya, next. Nah, sudah selesai ternyata pemaparan materi hari ini. Sebelum kita ke latihan ada tugas-tugas, ada yang mau ditanyakan? Siapa namanya? Berdiri, berdiri. Bu, ingin bertanya. Nama Andri, ini 18/159. Saya ingin bertanya, tingkat stres itu termasuk data ordinal atau data nominal ya Bu? Terima kasih. Apa tingkat? Tingkat stres. Tingkat stres itu termasuk data ordinal atau nominal? Apakah sedang mengalami stres? Iya Bu, stres Bu. Pandemi kredit Bu. Terima kasih. Tingkat stres ya. Yang namanya tingkat, udah ada tingkat. Sebenarnya sudah ada clue. Jadi nanti ketika kita melakukan penelitian, misalnya hubungan tingkat stres selama pandemi dengan kualitas belajar. Kalau tingkat stresnya itu dibagi jadi berapa kelompok? Ada tingkat stres rendah, sedang, tinggi. Kalau tinggi
kualitatif itu kita harus tahu tujuannya dulu. Penelitian kuantitatif tujuannya menguji hipotesis. Penelitian kualitatif itu mengeksplor apa yang tidak ditemukan di kuanti, ya. Sehingga penelitian kualitatif itu lebih dalam hasilnya biasanya. Tapi bisa nggak pakai statistik ya? Bisa. Penelitian kualitatif bisa menggunakan statistik, tapi hanya untuk menggambarkan, bukan untuk mengambil kesimpulan, bukan untuk nanti hasil akhirnya untuk menjadi teori baru, tidak. Tetap untuk penelitian kualitatif nanti ada justifikasi dari ahli, gitu, ya. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup, ya. Nah, jadi itu adalah pengenalan statistika untuk mereview apakah yang disampaikan tadi yang kita diskusikan bersama sudah dipahami atau belum. Nanti dikerjakan yang ada di buku paket halaman 11, ya. Tinggal ditulis benar salahnya. Nah, kemudian untuk latihan pengumpulan data silakan nanti berkelompok. Kalian buat kelompok, satu kelompok 3 orang, cari 15 responden. Dari 15 responden yang kalian cari itu, tanyakan agamanya apa, namanya siapa, jenis kelamin udah bisa lihat lah ya. Gak usah nanya lo jenis kelaminnya apa, orang dia 2 ya perempuan. Ya, terus pekerjaannya apa, terus status perkawinan maksudnya ya. Sebelum masih jomblo ya. Jadi kalau sudah itu nanti dibuat definisi operasional. Definisi operasional itu nama itu apa definisinya? Nama itu adalah panggilan, misalnya ya. Agama itu apa? Itu namanya definisi operasional. Pekerjaan itu apa? Jenis kelamin itu apa? Dan yang terakhir status perkawinan itu apa? Dan kalau sudah tentukan nama itu termasuk data